Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 IPA 3. Hari ini kami akan mendiskusikan hasil dari laporan praktikum sel epidermis allium cepa atau bawang merah dan sel epitel rongga mulut. Anggota kami yaitu ada Ahmad Fauzi, Nifa, Rizda, Muhammad Alfian, Cindy, Fauzia, Yasmin, dan Yunisa. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui dan mengamati bagian sel epidermis allium cepa atau bawang merah dan mengamati sel epitel rongga mulut. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada alat mikroskop, alat tulis, kaca objek, cover glass, tisu, lap meja, dan pipet tetes. Selanjutnya ke bahan. Di bahan yaitu ada allium cepa atau bawang merah, lalu rongga mulut, metilin biru, dan air mineral. Selanjutnya di sini ada cara kerja. Yang pertama, sel epidermis bawang merah atau allium cepa. Cara kerja yang pertama yaitu 1. Potong memujur bawang merah. 2. Ambil lapisan tipis, kemudian letakkan lapisan tipis di kaca objek. Yang ketiga, beri 1 tetes metilin biru. Dan yang keempat, tutup menggunakan sopar gelas. Lalu letakkan di meja objek dan jepit. Yang keenam yaitu cari pembesaran yang terkecil terlebih dahulu. Cara kerja pada sel epitel rongga mulut, yang pertama kita harus kerok bagian dalam pipimu menggunakan tusuk gigi yang sudah dicelupkan ke alkohol. Yang kedua, ambil jatuhan selnya dan letakkan di kaca objek. Yang ketiga, memberi 1 tetes metilin biru. Yang keempat, lalu tutup dengan chopper gelas. Yang kelima, kemudian rapihkan larutan yang tidak rapih menggunakan kertas tisu. Yang terakhir yaitu amati di bawah mikroskop. Hasil pengamatan sel epidermis allium cepa. A. Nukleus. Nukleus merupakan sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA dan berbentuk bulat hingga oval, bergantung jenis selnya. Nukleus biasanya terletak di tengah sel. Nukleus termasuk organel yang sangat vital bagi kehidupan karena ia mengendalikan seluruh kegiatan sel. Nukleus atau inti sel adalah organel sel yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. B. Dinding sel. Dinding sel merupakan matriks ekstraseluler yang menyelubungi sel tumbuhan dari luar membran sel. Dinding sel memiliki fungsi untuk melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah absorpsi air secara berlebihan. C. Sitoplasma. Sitoplasma adalah sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vesikula, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Sitosol mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel dan vesikula, dan menjadi tempat banyak reaksi biokimia serta perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Sitoplasma bersifat koloid. Ukuran terlarut adalah 0,001
sampai 0,1 mikron dan bersifat transparan. Sitoplasma terdapat di dalam sel tapi berada di luar nukleus dan organel-organel sel. D. Vakuola. Vakuola adalah organel yang terbungkus oleh membran sel yang paling besar, konoplas. Apabila diamati menggunakan mikroskop cahaya, vakuola memiliki bentuk seperti ruang kosong dan tembus pandang. Vakuola berasal dari bahasa Latin, vacuolum, yang artinya kosong, karena pada kenyataannya, organel ini sama sekali tidak memiliki struktur internal. Pada umumnya, vakuola bentuknya lebih besar daripada vesikel, dan kadangkala terbentuk dari berbagai gabungan vesikel yang banyak diambil dari retikulum endoplasma dan aparatus Golgi. Oleh karena hubungan tersebut, vakuola merupakan salah satu bagian terpadu yang sangat penting dalam sistem endomembran. Hasil pengamatan sel epitel rongga mulut. A. Membran sel. Membran sel atau membran plasma adalah sebuah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel. Selaput tersebut akan membatasi keberadaan sebuah sel. Selain itu, akan memelihara perbedaan pokok antara isi sel dan lingkungannya. Akan tetapi, membran sel itu tidak sekedar sebuah penyekat pasif saja. Nukleus. Nukleus merupakan sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA dan berbentuk bulat hingga oval, tergantung jenis selnya. Nukleus biasanya terletak di tengah sel. Nukleus termasuk organel yang sangat vital bagi kehidupan karena ia mengendalikan seluruh kegiatan sel. Nukleus atau inti sel adalah organel sel yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. C. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat untuk organel sel menjalankan fungsinya. Organel yang dimaksud meliputi mitokondria, lisosom, ribosom, retikulum, endoplasma, dan aparatus Golgi. C. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat untuk organel sel menjalankan fungsinya. Organel yang dimaksud meliputi mitokondria, lisosom, ribosom, retikulum endoplasma, dan aparatus Golgi. Pada gambar didapat dari hasil praktikum kami menemukan nukleus, dinding sel, sitoplasma, dan vakuola di sel epidermis pada Allium cephas atau bawang merah. Dan kami menemukan membran sel, nukleus, dan sitoplasma di sel epitel pada rongga mulut. Perbedaan sel tumbuhan Allium cephas dan sel hewan rongga mulut. Epidermis Allium cephas. 1. Ukuran sel tumbuhan lebih besar dari sel hewannya. 2. Umumnya memiliki plastid kloroplas. Nomor 3. Memiliki dinding sel dan membran sel. Nomor 4. Tidak memiliki libosom. Nomor 5. Tidak memiliki sentrosom. Nomor 6. Mempunyai bentuk yang tetap. Nomor 7. Memiliki vakuola ukuran besar dan biasanya berjumlah banyak. Epitel rongga mulut. Nomor 1. Ukuran sel hewan lebih kecil dari sel tumbuhan. Nomor 2. Tidak memiliki plastid kloroplas. Nomor 3. Tidak memiliki dinding sel. Nomor 4. Tidak memiliki lisosom. Nomor 5. Memiliki sentrosom. Nomor 6. Mempunyai bentuk tidak tetap. Dan yang terakhir, tidak memiliki vakuola, walaupun ada juga yang memiliki vakuola tapi ukurannya kecil. Persamaan organel yang dimiliki sel hewan dan tumbuhan, yaitu adanya nukleus dan sitoplasma. Nukleus atau inti sel adalah organ sel yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. Nukleus merupakan sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA dan berbentuk bulat sehingga oval, bergantung jenis selnya. Sedangkan sitoplasma merupakan cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat untuk organel sel menjalankan fungsinya.
Organel yang dimaksud meliputi mitokondria, lisosom, ribosom, retikulum, endoplasma, dan aparatus Golgi. Sekian diskusi hari ini, semoga apa yang kita pelajari dari praktikum ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.